Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kalian berada, masih tetap di channel Herjinata, konten yang menceritakan tentang cerita misteri mistis, mitos, dan sejarah. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 5 mitos pantai Parangtritis. Langsung saja kita menuju ke videonya. Dan semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Pantai Parangtritis merupakan pantai yang paling terkenal di Yogyakarta. Lokasinya yang hanya berjarak 27 km dari kota Yogyakarta, menjadikan pantai ini termasuk wajib dikunjungi. Ombaknya yang besar khas pantai di pesisir selatan, serta pemandangannya di waktu matahari tenggelam yang sangat romantis, menjadi daya tarik pantai. Tak heran jika tempat ini sering digunakan sebagai lokasi prewedding ataupun sekedar lokasi rekreasi bersama keluarga. Namun di balik keindahannya, ternyata pantai ini menyimpan banyak misteri yang bersifat mistis. Mulai dari misteri kerajaan Kanjeng Ratu Kidul yang melegenda, sampai misteri ombak besarnya yang sering memakan korban. Berikut adalah 5 mitos tentang pantai Parangtritis. Yang pertama, gerbang kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Mitos tentang pantai Parangtritis yang paling terkenal adalah adanya sebuah kerajaan laut yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Konon, Kanjeng Ratu Kidul atau ada juga yang menyebutnya sebagai Nyi Roro Kidul adalah salah satu penguasa gaib yang memutari Kesultanan Yogyakarta. Karena itu para sultan harus tetap menjalin komunikasi dengan penguasa Laut Selatan dan harus meminta restu Nyi Roro Kidul dalam melaksanakan setiap kegiatan agar semua berjalan dengan aman dan tentram. Pantai Parangtritis dipercaya sebagai pintu gerbang menuju kerajaan gaib di Laut Selatan. Karenanya di Pantai Parangtritis sering dilakukan tata cara adat agar sultan bisa berkomunikasi dengan Kanjeng Ratu gaib tersebut. Dan yang selanjutnya yang kedua, tradisi labuhan yang unik. Masih erat dengan mitos tentang pantai Parangtritis, yaitu adanya kerajaan gaib di Laut Selatan. Di pantai Parangtritis sering dilakukan upacara pemberian sesaji atau yang disebut dengan labuhan. Tradisi ini sendiri mulai dilakukan sejak zaman Sultan Hamengkubuwono I dan masih berlangsung hingga saat ini. Menurut tradisi Keraton Kesultanan Yogyakarta, upacara labuhan dilakukan secara resmi dalam acara penobatan Sultan. Peringatan hari ulang tahun penobatan Sultan yang disebut Tinggalan Panjenengan atau Tinggalan Dalam Panjenengan atau Tinggalan Jumenengan dan peringatan Hari Windo
Hari ulang tahun penobatan Sultan Windon berarti setiap 8 tahun. Selain dari ketiga rangka peristiwa di atas, upacara labuhan dapat juga diselenggarakan untuk memenuhi hajat tertentu dari Sri Sultan. Misalnya apabila Sri Sultan menikahkan putra-putrinya. Dengan tradisi ini diharapkan agar kesejahteraan Sultan dan masyarakat di sekitar Kesultanan tetap terjamin. Dan yang ketiga, baju warna hijau dan pasukan Kanjeng Ratu Kidul. Kisah lain yang berhubungan dengan mitos tentang pantai Parangtritis adalah larangan memakai baju hijau jika berkunjung ke pantai Parangtritis. Konon, Ratu Pantai Selatan sangat menyukai warna hijau. Dalam beberapa lukisan yang dibuat, sang ratu digambarkan mengenakan pakaian warna hijau juga. Dan jika ada orang memakai baju hijau, maka Kanjeng Ratu akan suka dan kemungkinan besar akan direkrut untuk menjadi pegawainya. Dan tempat perekrutan favorit adalah di pantai Parangtritis ini. Dan yang keempat, penemuan jasad orang yang tenggelam. Tak dipungkiri, besarnya ombak di pantai Parangtritis seringkali membawa korban. Meski secara resmi pemerintah telah melarang wisatawan untuk mandi di pantai, namun tetap saja ada orang yang melanggarnya, atau jikapun tidak mandi, mereka bermain air terlalu jauh dari bibir pantai. Uniknya, semua korban yang tenggelam susah ditemukan pada hari yang sama. Meskipun sudah dicari di seluruh lokasi sekitarnya. Namun setelah 2 atau 3 hari kemudian, jasad orang tersebut akan ditemukan mengambang dengan sendirinya di lokasi yang tidak jauh dari tempat menghilangnya. Konon, sang korban diambil oleh Kanjeng Ratu Kidul dan jasadnya disandra untuk sementara waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, misteri hisapan ombak. Jika keempat mitos tentang pantai Parangtritis di atas lebih bersifat mistik, maka mitos hisapan ombak ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurut penelitian para ahli, penyebab utama hilangnya para wisatawan di pantai Parangtritis adalah karena adanya recurrent. Recurrent adalah arus balik yang terjadi akibat aliran air gelombang datang dan kemudian membentur pantai dan kembali lagi ke laut. Arus itu bisa menjadi amat kuat karena biasanya merupakan akumulasi dari pertemuan 2 atau lebih gelombang datang dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik itu bisa menjadi sangat mematikan. Percaya atau tidak percaya dikembalikan kepada kepercayaan diri kita masing-masing. Semoga Allah memberikan keselamatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Saya undur diri, Herjinata. Wassalam.